malam ini mungkin teman-teman yang ada di IG Live bingung ada apa ya Deborah kok bikin IG Live malam hari ini. Jadi dalam rangka kegiatan atau salah satu kegiatan dari Women of the Ministry ada bernama kegiatan ini memang ditujukan atau sebenarnya untuk wanita-wanita luar biasa di luar sana. Ya, kita bisa jangkau biasanya dengan zooming, tapi kali ini kita bikin sesuatu yang berbeda. Harus berbeda. Kalau ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang berbeda, pasti ada kemajuan. Itu tanda-tanda kemajuan gitu. Mau ada perubahan ya. Jadi malam hari ini melalui Instagram Live mengajak kepada siapa yang sudah join ya. Mari interaktif, boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan di kolom chat, silakan ya. Karena nggak mungkin saya juga sudah full, sudah bisa, sudah 4 orang aja. Jadi malam ini temanya nanti akan dibawakan oleh host kita dijelaskan. Tapi terlebih dahulu saya mau bilang terima kasih kehadiran narasumber kita, moderator dan kita malam hari ini. Dan terima kasih juga kehadiran teman-temanku yang udah nongkrong dan 3 menit yang lalu bisa kembali. Selamat menyaksikan dan kita akan kepada kita sebagai host. Silakan kita. Baiklah, terima kasih Kak Deborah sebagai founder dari Women of God Ministry yang sudah mempercayakan kita untuk menyelenggarakan live Instagram dengan program Empowering Women. Ya, tentu saja program ini diadakan dengan harapan sungguh-sungguh bisa empowering, bisa memberdayakan para perempuan. Setidaknya melalui ide-ide yang bisa didapat dari live Instagram ini. Nah, untuk malam hari ini, Women of God, kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Ibu Silviana yang sudah ada bersama-sama dengan kita. Beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga yang luar biasa, karena di samping ibu rumah tangga, beliau ini juga adalah seorang ibu dosen yang mengajar di STT Battle The Way Jakarta, ya. Dan tentu saja Ibu Silviana terkasih ini sudah menikah dengan satu orang putri ya Bu ya, dan tinggal di Mangga Besar beliaunya ini. Jakarta Barat atau Jakarta Pusat, saya agak bingung. Pokoknya di Jakarta Barat ya. Oke, di daerah sana. Nah, selain itu juga beliau ini tidak hanya sibuk mengurus rumah tangga dan mengurus tugasnya sebagai dosen, tetapi juga adalah core team dari pelayanan dewasa muda di GBI PRJ, di tempat di mana Ibu Silviana ini melayani, dan juga adalah gembala dari Cool Young Couples. Wah, Cool Young Couples GBI PRJ. Harapannya tentu saja tema kita malam hari ini, Life After Marriage, bisa sungguh-sungguh empowering kita yang menyimaknya. Karena itu, tanpa berlama-lama, saya akan mempersilahkan Kak Hertina untuk melanjutkannya dengan sebagai moderator kita di malam ini. Silakan Kak. Oke, selamat malam. Terima kasih. Halo Bu, kita ketemu kemarin tapi melalui WhatsApp ya. Saya memperkenalkan diri melalui WhatsApp. Ternyata, mohon maaf, sesuai dengan usia Ibu jauh sekali gitu loh. Lebih muda dari usianya kayaknya. Saya lihat dari sini tuh, saya tadi ngeliatin tulisan saya, wah, awet muda ya. Saya nggak jauh dari Ibu, mungkin agak-agak mirip nih Bu. Saya masih di bawah Ibu, cuma kayaknya wajahnya harus. Iya, terima kasih banyak loh Bu. Acara dan kegiatan ini tuh adalah satu acara yang Women of God itu langsung turun ya. Maksudnya kita ini perempuan yang kami tahu, yang kami bicarakan antara saya dengan Kak Deborah yang awal, perempuan itu adalah penopang dalam keluarga. Perempuan aman, keluarga aman. Perempuan rapuh, keluarga rapuh. Itu yang saya ketahui dan saya sampaikan, berbincang dengan Kak Deborah, dan mimpi saya ini terkabul. Saya bersyukur sekali bertemu dengan Kak Deborah dan mewujudkan mimpi yang sudah saya inginkan sejak tahun 2016. Walaupun tidak ada dalam gereja yang kita nyata ya Bu, tetapi ini tuh jauh lebih
melebar gitu kan, karena semua orang bisa lihat dan kita bisa ulang lagi. Dan ini rencana Tuhan baru di tahun ini terlaksana semenjak saya tahun 2016 merindukan kegiatan wanita seperti ini. Dan keren, saya bertemu dari Kak Deborah, saya ketemu Kak Ibet, saya ketemu dengan Ibu saat ini dan beberapa lagi perempuan. Itu menurut saya kerjaan Tuhan itu keren gitu loh. Jadi thank you Bu, Ibu sudah mewujudkan kembali gitu loh harapan kami. Ibu bisa tampil di sini dengan membaca yang tadi Kak Ibet sebutkan. Amazing sekali Bu. Menikah adalah salah satu hal yang sebagian orang takut, sebagian orang menggebu-gebu kepingin menikah gitu. Udah deadline ini 30 tahun gue harus nikah gitu kan. Ada lagi umur 20 tahun, mau nikah muda. Ketika menikah, Ibu, saya mohon izin, saya bertemu beberapa wanita yang sudah menikah itu, kok kayak gini ya, kayak gitu. Nanti saya dengar Kak Deborah share live after marriage itu, oh, hidup setelah menikah. Kadang kita nggak kepikiran ya Bu, kadang kita nggak kepikiran gitu loh. Kayaknya enak, ya enak gitu kan. Kayaknya menikah itu enak, menikah sama orang yang kita cintai gitu kan. Orang yang kan, cuma ada persepsi lagi, ini orang harus kita temani sampai mati gitu kan ya. Nah, gimana nih kehidupannya kan nggak mungkin kita maksudnya asal untuk ini kan banyak hal yang terjadi gitu loh. Nah hari ini dengan senang hati, dengan sukacita, Ibu tolong bantu para women yang ada saat ini menonton kita di sini untuk menyadarkan mereka hidup dalam pernikahan itu seperti apa. Jadi pertanyaan yang akan saya ajukan yang pertama itu adalah sebenarnya Bu, menikah itu apa sih Bu? Secara umum dan secara kita sebagai orang yang takut akan Tuhan, seperti apa sih pernikahan itu? Apa arti dari pernikahan sebenarnya? Silakan. Oke, terima kasih Bu buat kesempatannya. Ini menarik sekali bicara ini. Terus ini pertama kali saya IT live di tempat ini. Yang saya tahu biasanya yang bisa live untuk ini artis gitu. Tapi hari ini saya diangkat oleh Bu Linda untuk menjadi artis di IT gitu ya. Terus terang juga amazing. Oh bisa 4 orang gitu. Saya walaupun sepertinya cuma gitu, nggak pernah saya IT live baru pertama kali gitu. Jadi terima kasih buat waktunya. Saya boleh bergabung bersama para wanita Allah di tempat ini dan sama-sama diberkati. Kalau tadi Ibu menanyakan, Ibu Hertina menanyakan apa sih sebenarnya arti pernikahan? Kalau boleh saya jawab seperti ini ya Bu, pernikahan itu artinya adalah komitmen. Jadi komitmen itu yang kita lakukan bersama dengan pasangan hidup tentunya laki-laki dan wanita ya, karena hari-hari ini banyak Adam gitu ya, Adam kawinnya sama Joko gitu ya. Jadi yang namanya nikah itu komitmen yang dibangun oleh seorang pasangan, berpasangan, jadi antara laki-laki dan wanita. Penting ini Bu, karena seringkali kita melihat bahwa pernikahan itu bisa gagal karena tidak dewasa, antara sang pria yang dewasa, kemudian sang istrinya juga masih belum bisa berpikir secara dewasa, sehingga kalau sudah dewasa mereka itu sama-sama bisa mengekspresikan cinta kepada pasangan. Jadi ini wajib. Itu kalau melihat anak-anak kalau pacaran Ibu, wah tuh aja berantem aja. Nah kalau pacaran suami istri, aja berantem aja. Kita bisa mikir dia ini pola pikirnya seperti anak, apa. Jadi ekspresi dimana kita itu bisa saling mengerti, menjaga keharmonisan, karena sebuah komitmen itu harus dijaga. Kalau anak-anak muda zaman sekarang pacarannya romantis ya, sepertinya udah kayak naik rumah-rumahan gitu. Tapi setelah menikah, keadaannya boleh dibilang makin hari makin dingin, makin hari makin panas gitu ya. Antara dingin sama panas, dingin itu maksudnya nggak omongan satu sama lain. Makin panas maksudnya berantem setiap hari. Nah setelah menikah, mereka nggak harmonis lagi. Setelah menikah mereka nggak romantis lagi, mungkin jadi krisis. Nah ini yang seringkali terjadi di dalam pernikahan hari-hari ini. Kemudian mereka menderita secara psikis karena
nggak ada suatu keharmonisan di dalam pernikahan mereka. Jadi kalau komitmen secara umum itu artinya komitmen gitu. Komitmen sebuah keputusan yang dilakukan oleh sepasang pria dan wanita yang sudah berusia dewasa. Jadi sama-sama sudah bisa menata hidup. Itu pernikahan itu kalau menurut saya. Ya, berarti komitmen ya Bu, karena kayaknya love yang pertama itu nggak kepake tuh Bu. Waktu menikah, mama papa saya bilang begitu. Sebelum menikah, mami papi. Setelah menikah, lu sapa, gue sapa kan gitu. Melotot matanya gitu kan. Iya, kalau belum sebelum menikah tuh yang semuanya itu kayaknya indah sekali jatuh cinta gitu ya. Betul, sepakat Bu, ini komitmen karena setelah pernikahan itu kita udah nggak memandang fisik ya kan, karena udah terbuka semua ya kan, sudah kelihatan semuanya. Jadinya bagaimana cara tidurnya segala macam kan udah terlihat gitu kan. Nah, disitulah yang jadi poin dari sebuah pernikahan. Karena kebanyakan orang kan seperti yang tadi saya sampaikan ya Bu, kebanyakan orang tuh alasan menikah karena cinta kan gitu ya. Dari pelayanan ibu, karena ibu kan melayani orang couple ya, maksudnya perpasangan seperti yang disampaikan tadi. Sebenarnya alasan apa sih Bu yang ibu temukan dalam dunia sekuler kah atau dunia dalam pelayanan kita di gereja gitu loh? Sebenarnya alasan mereka itu menikah itu apa gitu selain daripada love gitu loh Bu? Silakan. Selain pada lope-lope ya Bu ya sekarang ya. Oke. Kalau saya jumpai hari-hari ini ya, kalau misalnya kita ketemu orang mau menikah gitu ya dalam bimbingan pranikah gitu, kenapa sih kok mau menikah gitu? Paling alasan mereka karena sudah merasa cocok Bu, jadi sudah menemukan pasangan yang tepat, maka saya nikahin gitu. Atau yang sering kali ya biasanya kalau kita ngelihat nih, kalau lagi Lebaran atau mungkin kita Natal gitu, ditanya gitu, aduh sudah umur 30 lebih kok belum menikah gitu ya. Jadi alasan menikah itu karena sudah umurnya di ambang batas. Jadi mau nggak mau harus menikah karena tuntutan secara budaya gitu ya. Kemudian ada juga yang kecelakaan di hari ya. Mau nggak mau saya harus bertanggung jawab dengan pasangan saya. Atau mungkin juga karena memenuhi keinginan orang tua. Karena orang tua bilang gitu, harta warisan nggak akan dibagi kalau kamu nggak kawin misalnya. Saya nggak tahu hari ini masih ada apa enggak, tapi yang berpendapat seperti itu, sehingga mau nggak mau tidak akan cari pasangan gitu, yang kira-kira yang pengenannya aja gitu. Atau ada juga yang memiliki pemikiran bahwa kalian memiliki kehidupan yang lebih baik gitu, secara perekonomian atau mungkin juga secara sosial. Mereka ingin hidup berpadanan. Kalau firman Tuhan kan menyampaikan tidak baik kalau manusia itu orang diri saja, benar ya Ibu ya. Maka Allah menjadikan seorang penolong yang sepadan. Katakan kalau firman Tuhan seperti itu. Jadi pada dasarnya Allah itu mendesain pernikahan ya. Pernikahan itu sesuatu yang indah dan kudus, di mana harus ada kepentingan satu sama lain, dan paling penting harus saling membahagiakan. Nah, itu inti dari kenapa orang menikah. Harus bahagia itu. Nah, kalau nggak bahagia, kalau setiap hari fighting terus, itu mungkin bisa masuk dalam partner GWW itu yang berantem terus gitu ya. Mungkin itu salah kamar gitu. Tapi kalau pernikahan, kita harus benar-benar saling membangun hubungan antara suami, istri, antara pria dan wanita itu untuk bisa saling membahagiakan. Gitu Ibu kira-kira. Oke, artinya sadar ya Bu, sadar, jadi jangan egois. Kadang kan ada yang saya temukan di TikTok sering tuh Bu. Jadi ada pelajaran-pelajaran, nah saya perhatikan tuh mertua menantu bertengkar gitu kan, suaminya bagaimana mau bela siapa kan gitu ya kan. Nah terus tadi saya sangat itu tuh saling kata yang Ibu kalimat yang Ibu sampaikan, saling membahagiakan. Kayaknya ini nih yang perlu disadari ya Bu. Kadang laki-laki inginnya dilayani, dia lupa kalau istrinya juga orang yang harus dilayani juga kan gitu. Istri juga begitu, oh saya orang bekerja, kadang ada yang bilang penghasilanku lebih tinggi dari suamiku, so what gitu kan. Jadi ada juga yang seperti itu yang
yang mungkin beberapa akhir-akhir ini saya temui gitu loh, secara pelayanan juga, karena saya seorang guru, jadi banyak beberapa teman-teman gitu kan, rekan-rekan gitu yang bercerita mengenai hal-hal seperti itu. Nah, kita masuk lagi nih mengenai kehidupan setelah menikah. Jreng, jadi menikah. Tadi berkati atau ijab kabul, gitu kan? Tadi berkati, nah akad atau kita diberkati baik di tempat-tempat ibadah lainnya pun. Jadilah, menurut saya sama gitu ya. Kalau menurut saya, pandangan saya sama kok. Namanya berantem suami istri itu nggak pandang agama gitu kan. Jadi sama berantemnya. Nah, sekarang yang lebih inti lagi, Bu, ini nih, saya nanti ada dua, saya akan bagi dua kan gitu kan, karena ini real, kami temukan gitu ya Bu. Yang pertama ini pernikahan, kalau kita orang Kristen bilang pernikahan kudus, ya kan, dan ada pernikahan akibat accident, kecelakaan, aku sudah hamil, terus aku menikah, jereng gitu kan. Nah Bu, berikan kami penguatan seperti ini Bu, yang Ibu dapatkan dalam pelayanan selama ini Bu. Ada nggak sih perbedaannya? Dan setelah menikah, apa yang terjadi terhadap dua jenis ini? Yang menikah karena dia memang sudah rencanakan, planning, saya ready untuk menikah. Dengan salah satu lagi pasangan yang terpaksa menikah karena situasinya sudah, ya kalau kita bilang kurang baik gitu. Jadi seperti apa yang terjadi Bu, realnya di dunia ini, yang kenyataannya, apakah pandangan kami gitu salah, apakah semuanya kan pasti bahagia, saya hamil, saya menikah, pasti bahagia kah, atau seperti apa? Jadi kita masuk lagi nih, setelah menikah, tangan pendeta, tangan Bapak penghulu sudah disalam sah gitu kan. Nah, apa Bu yang Ibu dapatkan dalam dunia yang ada saat ini tentang sebuah pernikahan ini? Mari Bu, silakan. Oke, Ibu. Ini merupakan suatu gambaran ya, bahwa kehidupan di dunia ini sebenarnya sudah berubah gitu ya. Kalau kita lihat kehidupan di luar sana, terutama barat, orang serumah tanpa menikah itu hal yang wajar. Tapi kalau di kita, jangankan orang serumah menikah tapi dengan embel-embel gitu merek gitu ya, MBA gitu ya, MBA gelarnya kan MBA gitu. Itu sudah sering kali dapat backing ya dari masyarakat ya. Jadi itu sudah merupakan suatu hukuman tersendiri buat orang-orang yang melakukannya sebelum pernikahan. Itu ya itu ya. Kalau udah ketahuan nih, biasanya dihitung dari kehamilan gitu ya. Ini belum sebulan menikah kok tidak lahiran anak gitu. Terus kemudian makin dipantau lah sama orang, wah ini berarti pernikahannya nggak putus gitu. Kok bisa diberkati, kok bisa orang tuanya bolehin anaknya menikah kayak begitu ya. Baik dulu apa bisa bandingkan dengan orang-orang yang menikah dalam kondisi tubuh, dalam kondisi memang diberkati sebelum segala sesuatunya terjadi. Ya nggak perbedaan sih, ada Bapak Ibu. Perbedaannya itu adalah dari faktor intimidasi sebenarnya. Oke. Kalau orang pasangan yang sepasang suami istri ini tidak pernah melakukan itu, yang namanya intimidasi pasti akan selalu ada di dalam kehidupannya. Sehingga bagaimana mereka bisa merespon untuk bisa membuat kehidupan pernikahan mereka ini tetap diberkati. Dalam artian mereka tidak mengasihani diri mereka sendiri, mereka tidak merasa bahwa wah aku ini harus menanggung segala sesuatunya, tetapi mereka menjalankan segala sesuatunya sebagai tanggung jawab. Saya sudah pernah melakukan sebuah kesalahan, jadi saya menikah. Setelah saya menikah, saya harus tanggung jawab. Saya bagaimana saya dulu pernah melanggar suatu aturan, dan hari ini saya tidak masuk di dalamnya. Bagaimana saya tetap harus menjalankan kehidupan saya secara normal dan menjaga pernikahan saya agar tetap kudus di hadapan Tuhan. Nah ini yang paling utama adalah segi penghakiman dan intimidasi itu.
Sementara pasangan-pasangan yang normal, pasangan-pasangan yang memang setelah diberkati dan mereka kemudian bisa menjalin hubungan, otomatis berarti perasaan bersalah. Seringkali yang menjadi permasalahan nomor satu itu adalah perasaan bersalah, ya, sehingga itu membuat efek-efek yang buruk bagi pemikiran-pemikiran dan budayanya pernikahan, karena mereka merasa saya sudah salah gitu, saya sudah melakukan dosa. Nah ini jadi permasalahan. Kemudian bagaimana mereka menjalani pernikahannya juga nggak terlalu happy lagi, karena mereka merasa bahwa ya inilah hukuman dari Tuhan gitu. Padahal kalau mereka bisa menjalankannya dengan baik, mereka bisa saling mengasihi, mereka bisa hidup lebih lagi mendekatkan diri sama Tuhan, itu bisa menjadi keluarga-keluarga yang normal. Tapi kita jumpai di masyarakat seringkali mereka jadi pasangan yang rapuh. Karena apa? Intimidasi. Gitu. Tapi bukan berarti saya mendukung hal seperti itu. Karena apa? Kita kalau misalnya dia hidup takut akan Tuhan itu jadi prioritas dalam kehidupan kita. Balik lagi, tadi dalam pernikahan, yang paling penting adalah komitmen. Ya, jadi saya baru mengikuti anak saya. Hati-hati dengan yang namanya godaan, karena kita itu ada di fase-fase di mana godaan itu ada di mana-mana. Kita sebagai orang perempuan, kita punya peran untuk menjaga kehidupan. Kita berhak untuk menjaga. Nah itu yang saya ajarkan buat setiap anak-anak remaja yang mungkin hari-hari ini sudah mulai ya, mulai dengan sesuatu yang mereka harus memprioritaskan hidup dan akhir-akhir itu jadi saya sampaikan tentang seks before marriage ini. Intimidasi ya Bu, betul ya. Dosa itu kalau kita nggak selesaikan, intinya selesain. Ya namanya manusia kan ada kelemahan, tapi yang poin penting kita sadar kalau kita berdosa, akhirnya kita menyelesaikan. Kita harus pulih ya Bu ya. Solusinya adalah kita harus menyelesaikan dosa itu dengan cara merubah diri kita. Gitu kan. Seperti tadi Bu bilang, kembali lagi kepada komitmen. Menikah kalau sudah hamil dan terpaksa harus menikah, ya kita harus belajar untuk tidak terintimidasi supaya kita bisa berubah. Betul ya Bu ya. Jadi kata-kata intimidasi itu harus stop gitu kan, karena pengampunan itu selalu ada ya Bu. Tuhan kita kan Maha Pengampun gitu. Iya, jadi gini Bu, ya, ya kebetulan kan yang sharing selama ini para wanita yang kami tahu adalah, Bu, kita punya mertua, punya ipar nih, nih yang punya mertua punya ipar nih, baik dari manapun. Mungkin dari 5 Bu, mungkin ya paling banyak 2 yang mertua dan iparnya itu klop gitu kan, jadi CS gitu, jadi soulmate-nya. Tapi kebanyakan Kak Debuat, kebanyakan Bu yang saya dapat, Miss kan ngomong sama saya atau orang tua, ini contoh ya, Miss main dong ke rumah, pusing nih gitu kan. Kenapa Bu saya gitu kan? Biasa Miss, mertua bikin kasus kan gitu nih. Mas, lo tau nggak ipar-ipar gue, Miss, ini lihat nih, apa-apa dini, apalagi ini. Oh, pokoknya saya dengarkan itu ya, saya perhatikan. Ya, hidup dengan mertua yang satu rumah, kayaknya lebih bagaimana dibandingkan mertua yang jauh gitu kan. Karena pengalaman seperti itu, kalau dekat tidak ada wanginya, jauh ada wanginya. Bu, bagaimana nih? Saya wanita, seperti tadi yang Bu bilang, saya berkomitmen mengasihi suami saya dan anak saya. Karena sudah jadi keluarga, termasuk mertua dan ipar. Bagaimana sih Bu, supaya kita bisa menempatkan diri, tidak jadi toksik juga. Jangan-jangan kita jadi toksik sama mertua. Kadang-kadang seperti nyalain mertua mulu, nyalain ipar mulu, padahal kita jadi toksiknya sebenarnya. Nah, secara itu bagaimana Bu menempatkan posisi sebagai wanita yang, pertanyaan saya, bijak, seorang istri yang bijak, seorang menantu yang bijak, untuk tidak jadi renggang gitu loh hubungan antara keluarga. Mari Bu, berikan kami pencerahan Bu, silakan Bu. Oke, jadi kalau dibilang 5 orang, 2 orang mengalami masalah dengan mertua dan ipar ya Bu ya.
saya rasa bukan dari 5 cuma 2 Bu, tapi dari 5 itu 4 Bu yang punya permasalahan seperti itu Bu. Karena 80% di dalam pernikahan itu rata-rata punya permasalahan dengan mertua dan ipar gitu. Saya sendiri juga pernah masuk dalam ranah yang seperti ini ya. Jadi permasalahan ini merupakan sebuah problem yang umum di dalam sebuah pernikahan. Nah, kalau ditanya kuncinya apa? Ini kuncinya kami jalani. Yang paling penting Bu, seperti yang disampaikan di dalam perintah Allah ya, hormatilah orang. Amin. Kalau itu dibilang itu kalau jauh jauhnya panik, kalau dekat jauhnya gitu. Ya itu juga banyak sekali dialami oleh wanita yang hidup bersama dengan Tuhan. Tapi balik lagi kepada apa yang menjadi prinsip, hormatilah orang tuamu. Tadi bentuknya dikatakan hormatilah mertuamu. Tapi kan otomatis yang namanya mertua sudah termasuk orang tua. Jadi ini gimana sih Bu? Supaya tetap keluarga ini harmonis, sekalipun harus berhubungan dengan orang tua atau mertua itu di rumah gitu. Intinya adalah bagaimana prioritas kenyamanan istri. Gitu ya. Jadi suami itu sedang kembali. Suami sedang kembali untuk mengambil keputusan apa yang memang basic. Biasanya kalau kita para wanita berarti kan orang tua suami ya yang tinggal di rumah dengan kita. Tapi bagaimana suami kita itu bisa ambil take over segala keputusan itu bisa berada di sisi istrinya, bukan menghakimi istrinya. Nah, ini yang jadi permasalahan adalah bagaimana suami ini mengesampingkan istrinya dan kembali menomorsatukan orang-tuanya. Ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau memang itu berada di satu rumah yang sama dengan mertua, suami harus melihat itu. Tapi kita sebagai istri juga nggak boleh serta-merta kemudian kita berbuat seolah-olah kita yang berkuasa. Ya, kita sebagai wanita itu kita harus bisa menempatkan posisi kita sebagai penolong yang sepadan buat suami. Jadi saya ngomong kayak begini bukan berarti saya nggak menjalaninya. Saya menjalaninya 9 tahun itu. Jadi mertua saya tinggal bersama saya selama 6 tahun dan memang awal saya merasa bahwa ada suatu betul gitu. Tapi setelah 6 tahun ini saya juga belajar namanya manusia ya, kita semua belajar bagaimana untuk kita bisa menyesuaikan segala sesuatunya. Tapi boleh dibilang hari ini saya sudah mulai nyaman, saya sudah mulai bisa settle dengan segala keberadaan ini. Tidak merasa bahwa mertua itu adalah pihak ketiga. Tapi karena suami saya menghargai saya dan suami saya itu saya bukan mengesampingkan saya gitu. Dan yang paling penting jadi kita itu diberi bagian yang terbaik. Jadi itu peran suami penting itu. Itu perlu yang namanya komunikasi antara suami dan istri yaitu ya. Jadi selesaikan dalam masalah itu berdua dulu. Ambil kesepakatannya secara bersama, baru setelah itu kita ambil jalannya. Tapi konsekuensinya harus dijalankan berdua ya itu ya. Jadi misalnya dibilang itu mertua saya itu orangnya bawel, itu mertua saya itu orangnya cerewet, tapi mertua saya itu orangnya menguatkan gitu ya. Itu rumah tangga, ini kan gitu. Komitmen itu harus diselesaikan dulu antara suami dan itu yang gitu. Iya. Hormatilah orang tuamu, bukan orang tua kandung saja, hormati juga mertuamu. Ya benar. Saya baru dengar seperti ini. Selama ini orang tua itu kan berpikir kita orang tua. Saya juga ngajarin anak-anak teman-teman saya, mama umur saya, hormati orang tuamu ya, sama bapak ibu gurumu ya. Ini sekarang kita tambahin lagi mertuamu. Ya itu kata-kata yang kita garis bawahi gitu. Jadi intinya kembali kepada kita ya Bu, kita ya gitu, bukan orang lain gitu. Bukan suami, bukan mertua, bukan ipar. Jadi kita terkadang garis bawah ya Bu ya. Kalau ipar sih saya nggak terlalu garis bawah karena di firman Tuhan ya cuma kasihlah sesamamu manusia gitu loh. Kalau masalah dengan ipar, saya sih selama ini tidak ada masalah ya Bu ya. Maksudnya
kamu punya urusan rumah tangga kamu sendiri, saya punya urusan rumah tangga sendiri, jadi kita nggak terlalu ikut campur gitu kalau dengan ipar ya Bu ya, biasanya seperti itu kalau di kehidupan kami gitu. Tapi mungkin kalau ada yang bermasalah dengan ipar, ya jangan sampai dimasukkan satu aja karena menurut saya kalau ipar itu punya urusan keluarga sendiri-sendiri gitu, yang nggak perlu kita campur gitu. Oh iya, betul-betul. Yang penting mertua ya Bu, karena beliau adalah orang tua. Jadi yang perlu kita perhatikan dan sama-sama kita rawat adalah mertua kita gitu. Tapi banyak juga sih mertuanya kayak Kak Deborah bilang eh, enak gitu loh, ada komunikasi yang baik gitu. Mungkin kalau menurut saya sih yang aku lihat ya Kak Deborahnya dulu nih yang memulai, bukan mertuanya gitu kan, karena kan kitanya yang ingin keluarga bahagia. Saya sudah dengar ceritanya luar biasa. Memang benar-benar woman of ya. Jadi ya keren sekali gitu ya Bu. Nah, kan kita sudah percaya gitu kan tentang mertua, kita harus menghormati. Ini yang perlu disadarkan gitu loh terhadap perempuan, jangan sampai kita malah selalu saja jadi korban, selalu aja jadi victim gitu kan. Jadi nggak pernah tuh ngerasa bahwa kita sebenarnya yang harus berubah, yang mungkin yang jadi akar perkara masalahnya adalah di situ. Kalau dari tadi kita bicara sebenarnya dari situ gitu kan. Mertua juga kan kayak misalkan saya dengan mertua gitu kan, nggak mungkin lah saya langsung menerima dia, jangankan dia, karena dia kan orang lain, beliau orang lain, karena masuk dalam rumah saya jadi bagian dari keluarga saya gitu kan, sama aja kayak ibu tiri masuk ke dalam keluarga gitu kan. Jadi sebenarnya kita gitu yang sadar, makanya saya sangat respect sekali untuk membongkar semua gitu kan dalam Woman of God ini, supaya bukan untuk menghakimi tapi menyadarkan kita, halo kita nih, kita yang harus berubah, wanita yang harus berubah supaya keluarga baik. Nah Bu, ada lagi nih Bu, bagaimana nih Bu kalau suaminya main pukul, hajar, main tinju sama istrinya kan, salah sedikit tinju dia. Saya pernah lihat Bu, mohon maaf saya pernah lihat ya Bu, ditunjukin ke saya di tangan, warnanya warna terong. Nih, lihat nih Kak, nih ku di bagian paha. Gimana caranya? Saya tidak terpikir kalau saya punya suami seperti itu, apa yang akan terjadi. Kita bisa main gulat di situ kan. Kalau kita ini kebetulan, terus saya bertanya dalam hati, kenapa kamu mau dipukulin? Sudah lama Bu, anak sudah besar, tapi dia masih bertahan. Ini perempuan seperti apa ya? Seperti itu. Mungkin kalau terjadi sama saya, gigi ganti gigi mungkin. Kan seperti itu ya. Karena yang mudah-mudahan tidak terjadi gitu kan. Dapat suami yang bentakan saja bisa menyakiti hati ya Bu. Bentakan gitu, bentakan dari suami kita aja udah betul-betul menusuk hati. Ini dipukul Bu, tapi bertahan. Enggak, kadang di sininya Bu apa? Saya pernah lihat, saya berpikir dia apa gitu. Di sini nih Bu ada bekas. Jadi selama ini dia tidak mau bertemu dengan saya kan. Tapi karena saya kan ngajar anaknya gitu loh. Jadi ternyata di sini ada. Dia lama-lama akhirnya mungkin karena kita teman gitu kan, berbicara lagi ya. Habis dipukul beberapa hari yang lalu gitu ya. Pantasan saya datang tidak mau face to face sama saya gitu loh. Jadi ketika di sini ada warna biru sedikit gitu loh. Jadi aduh, bagaimana Bu untuk hal seperti itu? Apakah langsung kita lapor Pak RT gitu loh? Karena hal itu kan KDRT ya kan. Apakah semuanya itu KDRT seperti apa? Jadi bagaimana sih caranya, sampai kapan kita bertahan menghadapi suami yang luar biasa jadi preman di rumah gitu loh Bu. Padahal di tempat lain dia baik. Semua teman saya bilang begitu. Sama teman-temannya dia baik Kak. Ditraktir Kak. Lembut Kak, datang ke rumah kasar sekali sama saya. Jadi saya berkata seperti ini. Gua Kak harus ngelayani, diranjang dan diberi itu. Semuanya harus saya iyakan. Kalau enggak, gitu, iya aja. Kadang di depan anak juga seperti itu, Bu. Ini hidup setelah menikah loh, Bu. Ini bagaimana sih? Mungkin ada teman-teman di luar sana ya, para wanita. Mungkin boleh chat tadi Kak Deborah sudah kasih chat di komentar.
Kalau mau bertanya silakan. Tapi kalau malu bertanya, boleh loh Japri yang kenal sama Kak Deborah, sama Kak Ibet, sama saya atau sama Ibu secara pribadi gitu kan. Nggak apa-apa, mungkin ada kan terlihat nama ya kalau di situ mungkin saya mau bertanya, silakan Japri. Kami standby untuk WhatsApp gitu loh. Jadi nanti kami akan tanyakan ke Ibu gitu loh. Bu, bagaimana Bu kondisi rumah yang kayak gini Bu gitu loh. Karena ini nyata saya temui gitu loh. Saya layani, mungkin Kak Ibet sama Kak Deborah juga pernah melayani seperti ini. Dan gimana sih Bu perempuan seperti apa itu yang bisa bertahan bertahun-tahun dihajar, pukul dan dia masih bertahan sampai hari ini gitu loh. Apakah perlu kita antar ke Pak RT atau bagaimana gitu loh. Mari silakan. Oke, kalau kekerasan dalam rumah tangga KDRT ini istilahnya adalah pernikahan yang tidak sesuai dengan harapan ya ibu-ibu ya. Kalau kita perempuan pasti kepengennya waktu pacaran aja itu romantis ya kan. Pastinya juga kalau menikah maunya bahagia gitu ya, nggak mau dijadiin sampai gitu. Tapi gimana ini semua sudah terlanjur terjadi ya. Kalau menurut saya secara pribadi, kalau dalam KDRT itu sudah membawa urus masalah nyawa ya ibu ya, mungkin kita harus berpikir juga bagaimana kita bisa tetap menjaga nyawa kita, menjaga anak-anak kita. Jadi bagaimana keadaan yang terbaik buat para ibu-ibu yang mengalami kekerasan di dalam rumah. Karena kita sendiri yang tahu. Jadi tidak ada patokan secara baku bagaimana untuk mengatasi orang-orang yang sedang berada di dalam KDRT. Tapi dari apa yang saya pernah layani ibu-ibu, kalau memang KDRT-nya itu sampai membuat kita buruk, hampir kehilangan nyawa, maka berpisahlah dengan baik-baik. Enak dibilang berpisah hidup. Tapi itu pun balik lagi ibu-ibu. Bagaimana kesiapan kita, bagaimana keberadaan kita. Nah, mungkin di antara itu ada yang saya cuma ibu rumah tangga aja. Segala sesuatu saya berasal dari suami saya. Nah, kalau seperti itu, keadaan seperti itu, harus berpisah dengan suami, sementara anaknya ada 3 orang, bagaimana dia bisa mempertahankan hidupnya. Jadi masing-masing orang punya standarnya masing-masing. Yang paling penting, bagaimana kita bisa menyikapinya dengan bijak. Apakah dengan keputusan yang kita ambil itu menguntungkan kita, atau malah membuat kehidupan kita itu semakin berantakan. Tapi saya percaya kekuatan sebuah doa, ya. Apapun itu yang dilakukan oleh suami kita itu adalah seorang iman. Doakan bahwa hidup selalu namanya ke dalam setiap doa. Ada saudara saya juga mengalami hal seperti itu, jadi pernah sampai diserota karena dipukul oleh suaminya, dan kemudian pernah sampai diseret ditembak dikeras itu. Jadi benar-benar keadaannya itu babak belur. Nah, apa yang dia lakukan? Dia kembali ke rumah orang tua. Tapi sampai hari ini hubungannya dengan suaminya masih tetap baik, gitu. Dia puji Tuhannya hari ini bisa mencari pemasukan untuk membesarkan anaknya, untuk menyekolahkan anaknya dengan putrinya, dia tidak bisa putri gitu. Nah, tapi yang dilakukan dia untuk suaminya, tetap dia menerima suaminya dengan lapang dada. Suaminya kalau datang ke rumahnya, dia lain baik gitu. Sekalipun suaminya sudah menyakiti hatinya. Nah, untuk itu misalnya kita punya anak, jadi anak yang sudah mulai beranjak dewasa, yuk diingatkan gitu bahwa kalau kita mau menikah, cari pasangan yang benar-benar cukup dengan kita. Cari pasangan sebelum kita masuk di dalam pernikahan, kenali dulu bagaimana sifatnya, bagaimana kepribadiannya. Kita harus benar-benar mengenali. Karena apa? Kalau kita sudah menikah, itu kita kan berjanji ya di hadapan Tuhan bahwa dalam keadaan apapun akan tetap bersatu. Saya itu sebuah quote yang menarik ya ibu-ibu ya. Kita berjanji untuk mempertahankan kebersamaan kita.
Kan karena kita berpikir segalanya di antara kita tidak akan berubah. Tapi ketika kita menikah, mungkin kita sendiri berubah. Kita sendiri juga mau melayani suami. Kita sendiri juga mau untuk benar-benar share sama suami. Atau mungkin tadi masalah pertua. Jadi membuat fighting terus setiap hari. Jadi bisa jadi itu akan berubah. Tapi justru di tengah perubahan itu, bagaimana cinta kita tidak berubah. Keharmonisan seperti itu. Jadi kita perlu seperti itu dibangun. Kalau dengan dasar angan-angan, dengan dasar harapan, mungkin akan tergoyah terjadi ketika itu terjadi perubahan. Tapi kalau kita bangun di atas dasar kepastian, pasti semuanya akan baik-baik saja karena banyak proses itu. Nah, tapi secara realita ya kita lihat sih, manusia itu bisa berubah. Keadaan bisa berubah, balik lagi dari komitmen yang kita bangun dari awal untuk keputusan menikah. Semuanya ada resikonya, waktu dari melangkah. Nah, bagaimana kita bisa menyiapkan hati untuk siap atas segala resiko yang ada. Kalau belum siap, jangan menikah. Kalau tidak tahu pasti bahwa suami kita itu adalah yang terbaik dari Tuhan, lebih baik jangan menikah. Nah, kalau kita menikah, ternyata suaminya ini, pasangannya ini nggak bisa mengendalikan emosi, tukang pukul, atau mungkin bahkan selingkuh, itu kita akan menikah. Kalau kita tahu dari awal, waktu pacaran aja juga kita main tangan, gitu ya. Waktu pacaran aja sudah selingkuh berkali-kali. Tapi kan juga karena mungkin faktor itu yang sudah mepet, faktor karena malu, mungkin orang tua terus, misalnya melakukan terus suami orang terus pasti ambil keputusan untuk menikah itu benar juga itu karena tadi dikatakan ini pernikahan pemikirannya itu sebenarnya sudah dewasa, sudah bisa menilai dari awal dari wanita dan usia bukan pada saat kita sedang menikah. Sebelum menikah pun kita bisa tidak menikahi siapa calonnya itu kira-kira dari saya. Dewasa ya Bu, carilah laki-laki yang dewasa bukan anak mama gitu ya. Kan susah itu kalau sebentar harus dilayani gitu kan. Wah, saya melihatnya semuanya apa-apa jadi suka kadang-kadang itu yang jadi bibit pertengkaran dalam rumah tangga. Jadi senang sekali tadi bahasa Ibu bahwa yang sadar dan yang dewasa gitu kan, dewasa secara iman dan yang takut akan Tuhan. Kadang-kadang mata kita dibutakan dengan cinta Bu, ketampanan dan kecantikan, biasanya seperti itu. Jadi takut akan Tuhannya itu nggak kelihatan, yang kelihatan itu adalah perasaan cinta gitu loh, yang kita lihat kan, cakep ya, sesuai dengan kriteria aku, tinggi, wah rambutnya gitu kan, Korea banget kah atau apa banget lah kan gitu ya kan, yang lagi sekarang ya kan. Kalau anak-anak muda sekarang bilang kan maunya yang kayak si Jungkook itu atau siapa gitu kan. Nah, itu kan kita kan belum tahu gitu, mukanya doang yang cakep kan gitu. Jadi harus yang dewasa, berarti perlu iya. Iya. Bener. Saya juga dioperasi kayak orang Korea ya, Bu. Itu kan jadi artinya iya. Iya. Makanya jangan cari yang fisik juga boleh gitu kan. Dulu Bapak Pendeta saya bilang kalau mau minta suami itu yang fisik juga boleh, omongin aja. Tapi tetap nomor satu takut akan Tuhan, komitmen dalam dewasa dalam iman dan dalam tingkah lakunya gitu loh. Jadi ya sekarang Bu, pertanyaannya gini, kita udah belajar bagaimana cara menempatkan diri saya sebagai seorang istri dalam rumah tangga dan sebagai menantu buat mama mertua dan papa mertua kita gitu kan. Ya kitanya yang harus membawa damai lah ya, kan anak-anak kala itu adalah anak-anak yang membawa damai gitu kan. Bu, menurut Ibu nih, seperti apa sih Bu keluarga bahagia itu Bu? Secara iman kita. Keluarga bahagia itu apakah tiap hari dilihat orang, wih cium kening, pipi kanan, berpelukan kah, gandeng sana, nemplok sana, nemplok sini gitu kan, sama-sama istri sih gitu loh, berpelukan. Apakah itu sudah bahagia? Dari pengalaman yang ada, karena Ibu adalah gembala pasangan muda gitu kan.
menurut Ibu nih, supaya saya introspeksi diri, teman-teman di luar sana juga, dan kakak-kakak saya ini juga introspeksi diri. Bener nggak sih saya ini punya sebenarnya keluarga saya bahagia gitu Bu? Kayak apa sih Bu yang disebut keluarga bahagia secara kita, secara iman kita, secara rohani kita, sejahtera kita gitu Bu? Menurut Ibu seperti apa Bu? Ini kalau dibilang harus orang bisa di depan orang malu tuh. Nah, itu kira-kira orang menilai gitu ya, kita bahagia apa enggak gitu kan. Nggak mungkin lah orang kalau misalnya kemana-mana jadi istrinya gitu ya. Itu sebenarnya cuma ada di sinetron ya Bu. Apalagi kalau pernikahan jadi aku 10-15 tahun itu ya jarang banget gitu kita gandengan, adanya istrinya ngibrit kemana, suaminya kemana, anaknya kemana, kayak begitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang keluarga bahagia bukan apa yang kita lihat secara tampilan, itu cuma kayak permainan di Instagram aja, dibikin dipoles jadi bahagia gitu. Padahal aslinya kebahagiaan itu dari mana? Dari dalam gitu. Keluarga bahagia itu adalah keluarga yang bisa mengantar kita ke sana. Untuk itu firman Tuhan untuk cari pasangan hidup kalian yang sempurna. Karena itu akan menjadi kita kepada kehidupan kita. Bagaimana keluarga ini bisa mempersiapkan generasi keturunannya menjadi generasi turunan Nabi, dalam artian kita melahirkan anak kita supaya anak kita juga masuk di dalam kekekalan bersama dengan pasangan hidup kita, anak hidup kita. Jadi bukan cuma suami itu, keluarga bahagia itu adalah keluarga yang bisa membangun kerajaan Allah di tengah keluarganya. Nggak peduli kalau dibilang orang tua keluarga ini kayaknya kok gini kayak gitu. Itu kita nggak tahu sih apakah mereka benar-benar kehidupannya itu intim dengan Tuhan, apakah mereka benar-benar menjaga hubungannya itu untuk tertuju kepada Tuhan. Jadi ini kan yang bahagia adalah pernikahan yang bisa mengandung kita kepada kekekalan. Sebuah pernikahan itu bisa dikatakan bahagia kalau didasari dengan tujuan hidup yang sama. Waktu kita bangun keluarga, waktu kita awal menikah, mungkin tujuannya kebutuhan itu apa? Berulang waktu saya pilih suami saya sebagai orang suami, saya pilih dia karena dia bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga. Karena saya setuju Tuhan yang dia Tuhan luar biasa, terus nantinya dapat membawa saya kepada kehidupan yang lebih baik di dalam Tuhan. Itu jadi perilaku saya dan itu yang saya ajarkan sama anak saya. Bagaimana kriteria suami yang baik adalah suami yang takut akan Tuhan. Seorang suami yang bisa menjadi imam yang baik, punya kerohanian bahkan lebih tinggi dari kita. Nah itu yang penting dijadikan dasar membangun keluarga bahagia. Bukan karena seberapa sering kita dicium, seberapa banyak kita dikasih uang belanja, tapi bagaimana kita bisa membawa keluarga kita itu kepada kekekalan. Karena endingnya itu waktu akhir hidup kita itu, dan kita maunya cuma diputuskan oleh maut ya. Bagaimana waktu ending hidup kita tetap menjadi istri yang baik, suami yang baik, anak-anak kita pun juga hidup takut akan Tuhan. Gitu. Wah, luar biasa. Saya sangat terpukau sekali dengan jawaban Ibu, dan real ya, nyata gitu Bu. Emang kayak gitu kan ya. Jadi saya bergaul Bu dengan saudara-saudara kita ya yang di samping rumah kiri, karena saya lihat itu kan teman-teman saya yang muslim gitu kan, cium tangan gitu kan suaminya. Dan kadang-kadang saya lihat juga, kadang saya belajar gitu, mereka yang wanita itu mundur satu langkah Bu. Jadi suaminya di depan, mereka mundur, dan itu sering saya lihat. Saya bilang, saya perhatikan itu mungkin sederhana, kecil gitu kan, tapi saya belajar dari Pak B.J. Habibie, bilang begitu kan, di depan seorang laki-laki yang hebat itu, sebenarnya yang hebat perempuannya. Dan Ibu Ainun itu kan selalu mundur seperti Ibu Tin Soeharto ya, dia nggak pernah sejajar seperti ini. Itu yang saya tahu. Jadi dia mundur. Mungkin filosofi gitu kan, filosofinya seperti itu tuh kayaknya baik juga gitu loh. Karena saya lihat adem gitu, whatever lah di rumah mereka seperti apa, tapi mereka menunjukkan bahwa kalem gitu kan. Saya lihat ada yang cium tangan, terus suaminya juga kadang
pegang kepala istrinya dan kadang cium keningnya. Itu saya lihat Bu, maksudnya tetangga saya gitu kan. Kadang-kadang saya lihat lagi dulu mohon maaf ada teman saya gitu kan, pergi aja gitu kan, suaminya pergi aja. Kadang-kadang mau pergi suami mau kerja, kita berantem dulu di rumah ya kan, berantem baru suaminya pergi kerja, pergi kau sana cari duit kan gitu. Dan itu yang kayaknya perlu perlu ya, kita sekarang selalu ada, mungkin ada kesalahan, tapi apa salahnya sih dengan acara kami yang saat ini yang mungkin sederhana sekali, tetapi kalau kami pribadi menyatakan ini punya dampak yang besar gitu loh, bahwa kita harus sadar siapa diri kita. Tadi Ibu Selvi bilang wanita itu penolong. Jadi penolong pasti lebih kuat daripada yang tolongan ya Bu, gitu loh. Yang penting kita komitmen dan dewasa. Nah, saya mau kembalikan ke Kak Deborah nih. Dari tadi mungkin ada sesuatu hal nih Kak yang akan ditambahkan. Kak Deborah ini bagi yang baru kenal, beliau adalah foundernya dari Women of God Ministry dan tempat kami ada saat ini melayani. Saya kembalikan dulu ke Kak Deborah. Silakan Kak. Kak Hertina, thank you kepada Bu Selvi ya, luar biasa. Memang udah pakarnya, hari-hari makanannya begitu gitu kan. Jadi ya udah yang disampaikan. Nasi Bu, makanannya nasi Bu. Oh iya, sama nasi. Jadi dan terus dia ngalamin apa itu bahan semua terbuka dengan Aku dengar terputus-putus Kak. Terputus-putus. Apa aku dengarnya? Betul ya, terputus-putus. Betul sama, terputus. Kakak tersendat suaranya. Iya, sebentar Kak ya. Iya. Nah. Kalau sekarang bagaimana? Bagus Kak. Okay. Ternyata memang wifi-nya luar biasa ya, perlu didoakan. Jadi ya seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin saya ulangi kembali, setiap kita terpesona, terpukau dengan kehidupan setelah perkawinan. Karena biasanya wanita punya ekspektasi ketika masuk di dalam ranah perkawinan, kehidupan berumah tangga, hidupnya seperti Cinderella. Kalau bisa ya ada suami yang tetap sama perhatiannya pada waktu pacaran sampai di perkawinan. Apalagi ketika tubuh mulai melebar karena anak semakin bertambah-tambah, maunya suami tetap memuji cantik dan luar biasa. Tapi kan hidup tidak pernah sesuai sana. Ya, selalu demikian adanya. Hidup tidak pernah kayak kalau kita datang ke restoran mungkin pesan kue tiaw, keluarnya kue tiaw. Nggak mungkin kita pesan kue keluarnya bihun ya, bihun kuah. Bisa marah kita. Tetapi kan hidup tidak bisa seperti itu. Karena kalau bisa hidup banget, menikah dengan ini hidup saya jadi indah terus. Tetapi pada kenyataannya, pada realitanya ya indah-indahnya di awal-awal saja. Bukan berarti kita nakut-nakuti kepada yang belum nikah ya. Pernikahan itu sesuatu yang indah. Gimana kita belajar toleransi kepada pasangan kita, karena kalau di dalam perkawinan mencari kesamaan, ya itu udah salah namanya. Gak ada yang pernah bisa disamakan. Kita hargai perbedaan. Ya saya dengan suami kita punya prinsip yang benar-benar jauh bumi seperti langit. Ya jadi di dalam perbedaan itu anak-anak akhirnya kita bisa punya satu warna yang seragam. Oke, itu punya hair. Ini saya punya habit begini, anak-anak kita sepakat ya mendidiknya demikian. Jangan pakai habit pun kita pakai landasan kita, karena kita orang Kristen ya landasannya kebenaran firman begitu. Jadi sekali lagi saya cuma mau bilang jangan terkejut lah, jangan terlalu terkejut, oke? Dengan semua mereka yang kalian semua yang mungkin baru masuk di dalam perkawinan, apalagi ketika menikah harus harus tinggal dengan ipar, tinggal dengan mertua, sesuatu yang indah. Karena kita akan mengalami, kita akan menjadi tua, kita akan menjadi mertua, kita akan menjadi juga kita akan mengalami kondisi-kondisi di mana nantinya kita akan memiliki menantu. Disinilah latihan. Saya bukan lagi menghibur atau menguatkan diri, tapi memang hari ini saya official tinggal di Cibubur bersama dengan mama dan papa mertua, dan sebelumnya kami tinggal satu erap gitu ya, satu area, tetapi beda rumah. Jadi apa bedanya kan
Kora sama yang sekarang. Bedanya sekarang satu atap, bukan satu era lagi, satu atap. Jadi perbedaannya, kalau dulu pisah rumah tapi satu era, kalau mau berantem masih bisa teriak. Mau berbeda pendapat dengan suami, tarik-tarikan urat masih enak. Tapi kalau sekarang saya hanya bisa teriak pada waktu bawa acara kayak begini, saya bisa gitu ya. Setelah itu ya hati ngomongnya baik-baik. Kalau kita enak gitu. Tapi artinya hidup itu indah. Hidup itu singkat, hidup itu indah. Kalau tambah lagi hidup semakin indah. Harus. Jadi kalau misalkan kita menganggap perkawinan, kehidupan setelah perkawinan malah menjadi beban, ada yang salah sama kita. Itu perlu lagi diperhatikan. Makanya jangan terlalu ekspektasi seperti Cinderella. Karena kehidupan tidak pernah sesuai pesanan, nggak pernah sesuai, nggak pernah. Gitu. Jadi ya ketika sudah ada sekarang ini, ya semuanya mengalami. Mungkin sekarang kita masih bersusah-susah, tapi nanti ada buah yang nikmat yang kita bisa juga rasakan. Pasti ada. Nanti merespon. Wah tadi tuh Bu Selvi banyak mengupas mengenai banyak hal yang terjadi di dalam perkawinan. Oh saya cuma senyum-senyum aja, saya bilang aduh kesian yang di luar sana belum nikah, untung gue belum kawin gitu ya kali ya. Kakak saya yang nomor 1 belum sampai sekarang, ngelihat saya, ngelihat adik-adiknya udah pada nikah, dia cuma bilang untung gue masih single kan. Saya bilang jangan takut dengan perkawinan, saya bilang perkawinan itu indah gitu kan, tergantung bagaimana kita mau melihat persepsi kita terhadap perkawinan. Saya tidak mau berpanjang lebar karena apa yang disampaikan oleh Ibu Selvi, apa yang dipertanyakan juga diberikan pertanyaan oleh Kak Hertina sudah sangat memenuhi kebutuhan buat saya secara pribadi. Yes, I don't know untuk yang mengikuti ya di kolom chat tidak ada, masih kosong, mungkin masih malu. Ada laki-laki juga yang jadi kan ini tadi materinya nggak hanya untuk perempuan kan. Tadi kan yang laki-laki kalau tinggal serumah sama mertua sama orang tua kamu harus bijaksana gitu loh. Harus bijaksana. Jadi tidak boleh hanya mendengarkan ya kan begitu ya. Tapi promise. Karena pendiam takut istrinya pada rusak dia baik memilih. Terima kasih banyak kepada Bu Selvi, kepada Kak Hertina dan kepada host kita. Saya lanjutkan kepada Kak Hertina, silakan Kak. Oke, sebelum saya kembalikan ke Kak Ibet, close statement-nya Ibu untuk pertemuan kita hari ini. Kami ingin mendapatkan satu kata penguatan lagi, satu kalimat atau beberapa kalimat untuk menguatkan kami lagi. Sebelum nanti setelah itu, silakan nanti Kak Ibet yang akan meng-closing acara ini. Mari Ibu. Oke, luar biasa ya, saya boleh memberkati di acara ini. Tadi diingatkan juga sama Bu Linda gitu, gimana keadaan kita yang kita tampilkan dilihat oleh orang-orang yang belum menikah, dilihat oleh pasangan-pasangan lain. Apakah kita sudah menginspirasi para pasangan-pasangan lain, orang-orang yang belum menikah? Itu sebuah introspeksi yang baik. Bagaimana kita menampilkan bukan apa yang baik secara penampilan, tapi bagaimana di tengah pencobaan-pencobaan yang kita alami di dalam pernikahan itu, kita tahu berkat Tuhan jodoh. Waktu kita sendiri, mungkin berkatnya Tuhan. Tapi waktu kita bersama suami, kita penuh ide-ide. Kita jadi penuh. Karena apa? Tuhan itu memberkati pernikahan. Tuhan itu suka dengan sebuah keluarga. Nah, ini juga tempaan buat kita semua. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan suami istri agar tetap harmonis, supaya tidak membuat tidak menakut-nakuti orang-orang yang belum menikah. Dan paling penting, Bapak Ibu, Bapak juga ada di sini, kita menikah untuk mewariskan suatu teladan buat keturunan kita. Jadi, apapun yang kita tampilkan di dalam pernikahan kita, ingat anak-anak kita akan meniru. Dan kalau kita menjalankannya dengan baik, maka kita akan membentuk keturunan-keturunan ilahi di dalam kerajaan Allah. Itu aja sih closing dari saya. Kiranya semua memberkati dan kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada di tempat ini maupun yang mendengarkan. Amin. Baiklah, terima kasih banyak ya Ibu Selvi.
Seperti yang sudah disampaikan para pemirsa sekalian, memang kalau kebetulan Anda adalah pribadi yang masih single, yang belum menikah, tema ini diangkat bukan untuk membuat Anda menjadi takut, bukan membuat Anda menjadi waduh kalau gitu nggak usah merit aja kali ya. Tapi kalau saya boleh menambahkan sedikit, ini personal mungkin, lebih baik tidak menikah daripada salah menikah. Kalau sudah terlanjur menikah, ya Bu ya, sulit, udah bingung, hanya maut yang boleh memisahkan, itu akan menjadi nerakamu gitu ya. Tetapi kalau masih pacaran, nah, kalau yang masih sayang-sayangan, ayo, semoga tema malam ini bisa memberdayakan para perempuan, juga menginspirasi para laki-laki. Jangan asal mau menikah. Menikahnya mau apa? Kata Ibu Selvi tadi, menikah itu komitmen. Bukan asal I love you, you love me ya Bu ya. Nah, jadi Anda pemirsa sekalian berhikmat ya menyimak ini, sehingga ini menjadi berkat buat kita. Kalau yang udah kadung apa tuh? Sudah terlanjur menikah dan dipukul-pukul, berperkaralah dengan Tuhan. Tuhan tidak tidur. Berperkaralah dengan Tuhan. Bijaksanalah ya Bu ya. Kalau misalnya udah setengah mati, nggak sedikit yang keterusan jadi mati kalau dibiarin. Jadi bergegaslah, engkau berharga di mata Tuhan. Nah, saya rasa acara malam ini, tema kita kali ini Kak Her, Kak Deb, dan Ibu Selvi sangat memberkati yang menonton ya. Semoga seperti itu. Karena Women of God Ministry menyelenggarakan Empowering Women ini untuk empowering Anda, untuk inspiring Anda, supaya baik Anda laki-laki, baik Anda perempuan, baik Anda sudah berumur atau Anda masih muda, ini bisa menjadi berkat sederhana mungkin, atau inspirasi-inspirasi kecil yang seringkali bisa menjadi berkat besar buat kita. Kiranya semesta mendukung dan kita boleh mendapatkan apa segala yang terbaik. Untuk menutup live kita kali ini, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Selvi. Kiranya berkat Tuhan semakin berlimpah, semakin dipakai Tuhan untuk kerajaannya. Terima kasih Kak Hertina, terima kasih Kak Deborah. Selamat malam semuanya. Kita berjumpa lagi di Empowering Woman berikutnya. Semoga ini menjadi program yang kita tunggu bersama. Amin. Thank you semua, thank you Kak Iben. Thank you. Bye, thank you Kak. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan. Tetap sehat, bye. Bye.